Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengingatkan bahwa video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Segala keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara mendalam terhadap saham CDIA. Analisa ini menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025 serta data harga penutupan 12 Januari 2026. Mohon teman-teman tetap meneliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena selalu ada kemungkinan perbedaan sumber atau kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini juga dibuat atas permintaan subscriber @wildanrizky2431. Tujuan utama video ini adalah membantu Anda memahami bisnisnya, valuasinya, serta perilaku harga sahamnya, agar keputusan investasi tidak didasarkan pada emosi, euforia, atau spekulasi semata. Filosofi pendekatan. Dalam analisa ini, saya menggabungkan dua pendekatan utama. 1. Analisa fundamental, untuk menjawab pertanyaan, apakah bisnis ini layak dan berkelanjutan? 2. Analisa teknikal, untuk menjawab pertanyaan, apakah harga saat ini berada di zona resiko rendah atau justru berbahaya? Fundamental menentukan kualitas bisnis, teknikal menentukan timing dan manajemen resiko. Investor yang hanya melihat fundamental sering terjebak di harga mahal, sementara trader yang hanya melihat teknikal sering terjebak di bisnis yang rapuh. Gabungan keduanya bertujuan meminimalkan spekulasi. Profil perusahaan. PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi infrastruktur. Fokus utama bisnis CDIA adalah pada aset-aset infrastruktur strategis, khususnya yang mendukung 1. Logistik nasional, 2. Transportasi maritim, 3. Kepelabuhan, 4. Pergudangan, 5. Energi dan kelistrikan, 6. Air dan utilitas pendukung. Bisnis seperti ini memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan bisnis konsumsi atau manufaktur ringan. Infrastruktur adalah bisnis padat modal, jangka panjang, return tidak instan, tetapi relatif defensif jika sudah matang. Dengan kata lain, CDIA bukan perusahaan yang dibangun untuk laba cepat, melainkan untuk akumulasi aset produktif jangka panjang. Struktur anak usaha dan ekosistem. Salah satu kekuatan sekaligus kompleksitas CDIA terletak pada banyaknya anak usaha yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung. CDIA memiliki exposure ke berbagai lini bisnis, antara lain 1. Pelabuhan dan kepelabuhan, 2. Pergudangan dan storage, 3. Logistik dan pelayaran, 4. Cold chain, 5. Energi dan kelistrikan, 6. Air dan utilitas. Beberapa anak usaha bahkan memiliki nilai aset yang sangat besar, seperti Krakatau Chandra Energi, Chandra Cilegon Port, Marina Indah Maritim, Chandra Shipping International. Struktur ini menunjukkan bahwa CDIA sedang membangun ekosistem terintegrasi, bukan sekedar satu bisnis tunggal. Namun di sisi lain, struktur seperti ini juga membuat laporan keuangan tidak sederhana, kontribusi laba tidak merata, dan sebagian besar aset masih dalam tahap optimalisasi. Struktur pemegang saham. Dari sisi pemilikan saham, mayoritas saham CDIA dimiliki oleh Chandra Asri Pasifik Tbk sebesar 60%, Phoenix Power BV sebesar 30%, sisanya publik kurang dari 10%. Struktur ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, dari sisi fundamental, keberadaan pemegang saham besar memberi stabilitas, dukungan pendanaan, dan akses proyek besar. Namun yang kedua, dari sisi pasar saham, free float yang kecil membuat harga saham mudah bergerak ekstrim, baik naik sangat cepat maupun turun sangat dalam. Ini penting untuk dipahami sejak awal. Kinerja pendapatan dan pertumbuhan. Jika kita melihat pertumbuhan pendapatan secara tahunan, CDIA mencatat pertumbuhan pendapatan YoY Q3 2025 sebesar 47,18%.
Ini adalah angka yang sangat tinggi untuk perusahaan infrastruktur. Namun sebagai investor rasional, kita tidak boleh berhenti di angka pertumbuhan saja. Kita perlu bertanya, apakah pertumbuhan ini berkelanjutan, atau berasal dari operasi inti, atau hanya berasal dari proyek atau transaksi tertentu? Karena pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang konsisten dan berulang, bukan lonjakan sesaat. Profitabilitas dan kualitas laba. Sekarang kita masuk ke bagian sangat krusial, yaitu profitabilitas. Margin Q3 2025 CDIA adalah 1. Gross margin sekitar 13%, 2. Operating margin sekitar 5%, 3. Net margin mencapai 25%. Disinilah kita perlu berpikir kritis. Secara logika bisnis, net margin yang jauh lebih besar dari operating margin biasanya menandakan adanya pendapatan non-operasional, keuntungan luar biasa, atau pencatatan laba satu kali. Artinya, laba bersih yang terlihat belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan operasional inti. Bagi investor jangka panjang, kualitas laba jauh lebih penting daripada besar laba. Efisiensi operasi dan manajemen. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa CDIA 1. Memiliki inventory days sangat rendah. 2. Perputaran piutang masih relatif moderat. 3. Cash conversion cycle sekitar 40 hari. Namun rasio pengembalian seperti ROA, ROE, dan ROCE masih belum mencerminkan produktivitas aset yang optimal. Ini wajar untuk perusahaan yang baru IPO, masih ekspansi, dan masih dalam fase penanaman modal. Neraca dan kekuatan keuangan. Jika ada satu hal yang bisa kita katakan sangat kuat dari CDIA, maka itu adalah neracanya. 1. Current ratio di atas 13, 2. Debt to equity hanya 0,39, 3. Altman Z-score mendekati 5. Ini menunjukkan bahwa secara keuangan, CDIA sangat aman, resiko kebangkrutan sangat rendah, dan memiliki ruang besar untuk ekspansi. Bagi investor konservatif, neraca yang kuat adalah benteng utama. Namun kita juga harus jujur melihat 1. Arus kas operasi negatif, 2. Free cash flow negatif, 3. Belanja modal sangat besar. Ini bukan tanda bisnis buruk, melainkan ciri khas bisnis infrastruktur. Masalahnya adalah 1. Pasar seringkali tidak sabar. 2. Investor retail sering menginginkan hasil cepat, padahal bisnis ini berbicara dalam horizon 5 hingga 10 tahun. Valuasi saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif, yaitu valuasi. Dengan 1 PER di atas 100, 2 PBV hampir 11 kali, 3 EV dibagi EBITDA sangat ekstrim. Secara value investing murni, CDIA sangat mahal. Valuasi seperti ini hanya bisa dibenarkan jika 1. Laba tumbuh agresif, 2. Arus kas membaik, dan 3. Aset mulai menghasilkan return nyata. Jika tidak, maka resiko overvaluation sangat besar. Pergerakan harga dan psikologi pasar. Dalam 6 bulan, saham CDIA naik lebih dari 200%, lalu terkoreksi dalam waktu singkat. Ini adalah pola klasik, euforia, ekspektasi berlebihan, lalu koreksi. Sebagai investor rasional, kita tidak mengejar euforia. Dividen dan strategi investor. Dividen CDIA saat ini 1. Sangat kecil, 2. Lebih bersifat simbolik. Artinya, saham ini bukan untuk pencari dividen, melainkan untuk investor yang percaya pada pertumbuhan aset jangka panjang. Kesimpulan fundamental. CDIA adalah perusahaan dengan aset strategis, neraca sangat kuat, namun valuasi saat ini tidak murah. Ini bukan saham value saat ini, melainkan growth story dengan resiko tinggi. Investor rasional sebaiknya tidak berburu-buru, menunggu bukti kinerja operasional, dan menunggu valuasi lebih masuk akal. Analisa teknikal. Setelah melihat gambaran fundamental, kita akan beralih ke bagian teknikal untuk memahami bagaimana harga bergerak di pasar, apa sinyal yang muncul dari grafik, mana level-level penting yang perlu diperhatikan. Tren jangka panjang. Pada time frame weekly, tren besar masih uptrend, tapi saat ini mengalami koreksi dalam uptrend. Hal ini menunjukkan bahwa tren besar belum berbalik secara struktural, tetapi arah jangka pendek dan menengah masih turun. Moving average daily menunjukkan MA5 kurang dari MA20, kurang dari MA50. Bearish alignment, artinya tekanan jual masih dominan.
Setiap rally sering tertahan pada MA. Moving average menjadi resisten dinamis, bukan indikator yang memprediksi arah, tetapi mengonfirmasi momentum pasar saat ini. RSI menunjukkan area oversold, namun oversold itu sendiri bukan sinyal beli otomatis, melainkan kondisi tekanan jual matang yang perlu dikonfirmasi oleh indikator lain seperti MACD atau volume. MACD masih negatif, belum menunjukkan sinyal reversal. Support dan resisten. Level penting, support kuat 1420 hingga 1485, resisten terdekat 1850 hingga 1910, target lanjutan jika breakout 2000 hingga 2300. Support merupakan titik resiko bawah sementara, resisten adalah target profit psikologis. CDIA adalah perusahaan infrastruktur dengan neraca kuat, namun profitabilitas yang masih dalam fase pengembangan. Secara fundamental, saham ini lebih mencerminkan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang daripada nilai operasi saat ini. Secara teknikal, harga masih dalam downtrend jangka menengah, walau oversold dan siap rebound teknikal. Strategi yang tepat adalah jangka panjang akumulasi bertahap di support kunci, jangka pendek menunggu konfirmasi teknikal. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika video ini membantu, silakan like, subscribe, dan share.